Saya dari Ginting. Oh iya, dari Sumatera Utara ya? Iya. Istriku baru kerja tengah maret. Iya sering. Kemarin saya ditahan meninggal. Iya, kan? Ada jalannya begitu. Jalannya begini. Bagi saran. Oh. Kalau seseorang mulai di sini. Iya. Mulai di sini. Di mana rugi dipijak? Ya, betul. Kan begitu Pak. Baru kan? Iya. Ada saya dengan kemarin. Oh gitu ya. Iya. Pembinaan ormas. Iya. Itu tolong dibantu diarahkan juga kalau iya. Assalamualaikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ruslan Putra selaku Panglima Segadun X. Terima kasih seluruh rombongan yang hadir pada pagi hari ini. Dari Polpek di mana? Dari oh iya. Ayo ya. Ini terisi terus ya? Apa namanya? Termasuk hotel lama ya? Ya, lama. Lama ini. Strategis lagi kan. Jangan negara sini. Iya. Mantap.
Cik, saya cik, sound cik. Cik, mohon izin untuk sound. Boleh Pak Tri, di sini boleh. Akan deh, kalau deh. Cik, sound cik. Siap! Prosesi pengukuhan. Hadirin dimohon berdiri. Teruskan! Terus! Langkah tegap, maju! Jalan! Haluan kiri! Jalan! Maju! Jalan! Hadir! Rep! Saya serahkan Pataka wilayah Riau, Pataka Ekstrim Matra untuk menjadi pimpinan Ekstrim Matra wilayah Riau. Siap, saya terima Pataka wilayah Riau untuk menjadi pimpinan wilayah Provinsi Riau. Haluan kiri, maju! Jalan! Maju! Jalan! Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jalan! Demikian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama penyerahan bendera Pataka oleh Panglima Sedanu Ekstrim Matra Bapak Ruslan Buton kepada Pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di Hotel Pangeran ini dalam rangka acara pengukuhan kepengurusan Yayasan Serdadu Ekstrim Matra Nusantara wilayah Riau. Yang saya hormati Gubernur Riau, dalam hal ini yang mewakili, beserta Forkompinda Provinsi Riau yang mewakili, yang saya hormati Wali Kota Pekanbaru, dalam hal ini juga diwakili oleh Wakil Bangpol ya, beserta Forkompinda Kota Pekanbaru, yang saya hormati Kapolresta Pekanbaru ya, mewakili, yang saya hormati Dandim Pekanbaru juga yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan Program Ormas dari PP ya, Brigade 08 dan tadi GBN ya, GBHN ya. Kemudian yang saya hormati
Komandan Wilayah Ekstrim Matra Wilayah Riau, Siap. serta seluruh yang hadir, tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang tidak sebutkan, saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling saya banggakan, para prajurit saya, prajurit Serdadu Ekstrim Matra Nusantara yang hari ini hadir. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Sebelum saya menyampaikan panjang lebar, tentunya saya sedikit menyampaikan atau memberikan informasi tentang latar belakang saya, supaya semua tahu dan semua tidak bertanya-tanya siapa Ruslan Buton ini. Apakah dia seorang pemberontak? Dan saya perlu jelaskan, saya sejak kecil dilahirkan di sebuah kampung yang sangat sunyi dan sepi, terpencil di Pulau Buton. Saya terlahir dari 11 bersaudara. Bapak saya seorang guru, ibu saya ibu rumah tangga. Saya anak kedua, kemudian kelas 3 SMP, ibu saya meninggal, dan saya bercita-cita sejak kecil ingin menjadi tentara. Tapi karena bapak saya punya anak yang banyak, saya anak pertama laki-laki, maka saya menyampaikan kepada orang tua bahwa bapak fokus ngurusin adik-adik saya, biar saya mencari jalan sendiri untuk bisa menempuh cita-cita saya. Maka saya bersekolah, meninggalkan kampung halaman menuju ke kota Bau-Bau untuk melanjutkan sekolah SMA. Di sana saya harus bertahan hidup untuk membiayai sekolah dengan mengemudi becak. Selama 3 tahun saya sekolah. Kalau saya tidak mengemudi becak untuk mendapatkan biaya, mungkin saya nggak tamat sekolah. Itu perjalanan. Kemudian setelah kelas 3 SMA, saya mendaftarkan catang. Nah, mendaftarkan catang hanya untuk memakai seragam tentara. Ternyata tidak lulus karena restopnya hanya 2 kali. Zaman itu belum ada YouTube. Mau tanya ke kodim malu, nggak berani. Ya akhirnya udah, kalau lari ya kita berkebun, hidupnya di kebun. Kalau berenang hidupnya juga di pinggir laut. Jadi udah nggak usah ditanyain. Tapi kalau restop nggak ada yang mengajarkan, ya nggak bisa. Kan yang paling sulit itu restop, cuma 2 kali. Akhirnya nggak lulus. Tahun 94 saya berangkat ke Ambon. Ini saya cerita latar belakang dulu. Saya berangkat ke Ambon, namun sebelum saya berangkat ke Ambon, zaman dulu ada seorang artis terkenal yang sangat diidolakan, yaitu Rano Karno. Tahu semua kan? Nah, mantan gubernur Banten. Dia punya ciri khas, ada tai lalat. Nah, saya juga ikut-ikutan sama teman-teman, pasang tai lalat, tato, tusuk pakai jarum itu. Berangkat ke Ambon. Sambil menunggu pendaftaran, saya jualan koran di Ambon sana. Begitu ada pendaftaran, nunggu pendaftaran tentara, ternyata yang buka adalah cabang polisi duluan. Nah, iseng-iseng saya daftar supaya hanya untuk mengetahui administrasi saya lengkap atau tidak. Begitu administrasi diterima, tes kesehatan saya gagal. Saya tidak pernah merokok, tidak pernah main perempuan, kok gagal kesehatan, ya gimana kekurangan saya. Begitu saya cari tahu, ternyata gara-gara tato. Tato ini cacat, dianggap nggak bisa. Apa yang saya lakukan demi untuk menjadi tentara, cita-cita yang belum saya dapatkan, maka tato itu saya buka pakai puntung rokok. Saya nggak merokok, tapi saya ambil puntung rokok, saya tempelkan menjadi kudis, menjadi luka yang begitu mengering 3-4 hari masih kelihatan bekasnya. Artinya belum hilang. Saya ambil setrika listrik, saya colokin sampai merah berasap. Ujungnya saya tempelkan, nempel di ujung itu, dari bolong itu, bekas tato itu. Nempel ngikutin ujung setrika itu. Nah, disitulah tidak lama kemudian ada pendaftaran cabang TNI tahun 95, baru saya mendaftar dan masuk. Jadi kalau ada tentara di sini, saya lulusan PK3. Lulusan PK3 95-96, Bintara PK3. Jadi kalau daftarnya catat tahun 93 lulus, berarti
Ya saya angkatan Tamtama tahun 93, tapi nasibnya menjadi Bintara tahun 95-96. Seiring berjalannya waktu saya berdinas sebagai instruktur di lembaga pendidikan. Selama Bintara saya di Secap Angkatan Darat. Jadi yang pernah pendidikan siapa ya? Siap. Nah, itu tempat saya dulu. Di sana banyak pelatih banyak kan? Siap. Tetapi kalau datang ke Secapa nanyakan pelatih, saya mau ingin ketemu Bintara pelatih, pasti larinya ke saya. Jadi saya cukup lama berkecimpung di dunia kepelatihan. Saya melatih calon-calon perwira. Dan setelah saya sekolah perwira tahun 2009, saya pindah ke Maluku, tempat saya mendaftar dulu di Ambon. Pindah ke Maluku, disprintkan saya menjadi komandan peleton di Batalion Raider 732 Benau di Ternate. Kemudian setelah beberapa jabatan, Danton 3, Danton 2, Danton 1, kemudian saya menjadi komandan kompi di Batalion Raider khusus, menjadi komandan kompi khusus. Disitulah saya berangkat melaksanakan penugasan, dan di tempat penugasan itulah karir militer saya berakhir. Dan itu tidak perlu saya sesali, karena itu semuanya sudah terjadi. Namun juga di sini perlu saya berikan gambaran, karena yang hadir di sini belum tentu punya pemahaman yang sama tentang saya. Saya perlu memberikan gambaran. Saya ada waktu ya, Daniel ya? Siap. Karena ya, saya perlu memberikan pemahaman. Saya melaksanakan tugas negara di sebuah daerah terpencil yang menjadi bekas kasus kerusuhan horizontal, kasus Maluku. Jadi kita mengumpulkan senjata-senjata yang berada di masyarakat. Daerah itu adalah daerah kriminal. Suatu ketika ada polisi yang menangkap residivis sedang mencuri. Ya, judulnya di situ dia mencuri singkong parut hanya untuk makan. Tetapi orang ini bukan orang baik. Kasusnya dia sudah 2 kali membunuh orang, sudah keluar masuk penjara. Polisinya ditangkap sama polisi itu. Setelah menangkap dibawa ke posnya tentara, ke posnya Satgas di tempat saya. Pertanyaannya, kenapa tugas polisi tentang kriminal kok dialihkan ke tentara? Tapi polisinya sangat akrab dengan saya. Saya merangkul semuanya. Saya dari dulu dengan kepolisian sangat dekat. Polisinya bilang, kami sudah tidak mampu mengurus orang ini. Coba mungkin dengan binaannya tentara berubah dia. Ya, anak-anak saya itu kan masih ada yang perada, ada pratu, ada praka. Ya masih jiwanya jiwa-jiwa muda yang masih begitu mendengar pengaduan orang-orang seperti itu, ya mereka ambil alih dan diinterogasi. Di luar harapan, besok paginya yang bersangkutan meninggal. Polisi juga ikut, ada 3 orang. Ya, polisi juga ikut, 3 orang, cabut kuku. Dan itu mengakui dia di persidangan. Tetapi saya tidak mau mencari kambing hitam, karena ini tugas. Saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Militer Ambon bahwa kasus ini, selamat datang, siapa ini yang silakan di sini, masih ada yang kosong. Saya sampaikan, Yang Mulia, kasus ini menjadi murni tanggung jawab saya sebagai komandan kompi pada saat itu. Jadi bila ada hukuman yang berat untuk teman-teman saya 10 orang, anggota saya 10 orang, tambah 3 polisi ini, mohon Yang Mulia berpikir untuk yang terberatnya untuk saya sendiri. Dan putusan itu jatuh 1 tahun 10 bulan plus diberhentikan. Tidak ada prestasi saya di sana, di tempat penugasan, tetapi seluruh masyarakatnya di sana sampai dengan detik ini masih mengharapkan saya untuk datang bersilaturahmi ke sana. Mereka masih merindukan saya. Setelah saya tinggalkan tempat itu, kenapa mereka masih merindukan saya? Karena di tempat itu awalnya tempat perjudian, tempat minuman keras, illegal logging, illegal fishing. Di situ berlaku bebas. Minuman keras di pasar dijual, Pak, di pasar. Tapi begitu saya datang, tutup botolnya saja nggak ketemu. Karena apa? Pemicu kerusuhan, pemicu kekacauan itu dari minuman keras. Boleh cari tahu, namanya Pulau Taliabu.
Kalau tahu Lede, tanyakan, kalaupun ada di Facebook orang-orang Lede, tanyakan bagaimana tentang saya. Tidak ada yang namanya minuman keras, tidak ada namanya perjudian, yang orang-orang mabuk tidak ketemu kita. Makanya mereka begitu hormat dengan saya, begitu menyayangi saya untuk kejadian ini. Dan satu kasus di sana ada TKA Cina. Jujur, saya berteman dengan teman-teman kita warga keturunan, saya tidak anti mereka. Apalagi mereka-mereka yang cinta tanah air, yang nasionalis, yang merah putih di dadanya. Saya sangat hormat dengan mereka. Tetapi jujur saya perlu sampaikan, saya anti TKA Cina. Gak akan ada yang berani menyuruh saya menjadi gubernur. Misalkan di Sulawesi Tenggara yang tempat markasnya Cina. Gak akan ada yang berani. Semua akan kebakaran. Kenapa? Yang pertama saya lakukan, saya usir semua TKA Cina, diganti sama pribumi kita. Kembali lagi saya bercerita bagaimana tentang latar belakang supaya orang tidak berpikir yang macam-macam. Saya sejak berdinas di Batalion 732 Banau di Ternate, banyak kegiatan yang konyol mungkin menurut orang yang saya lakukan. Tapi bagi saya itu tidak konyol, bentuk kecintaan saya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya, dan itu saya lakukan. 17 Agustus di Kompi, asrama Kompi, Korem tidak ada kegiatan, Polda tidak ada kegiatan, Kodim tidak ada kegiatan. Tapi kalau mau cari kegiatan 17 Agustus di sana, di asrama saya yang paling banyak. Tadi mungkin sudah dilihat, banyak sekali manusia-manusia yang hadir. Saya menyelenggarakan kegiatan, berbagai kegiatan dengan lomba-lomba, dengan hadiah-hadiah yang menarik. Saya upaya bagaimana caranya, tapi luar biasa, masyarakatnya sangat mendukung. Dan sekarang sudah tidak berjalan lagi itu. Kemudian di tempat penugasan, setiap Senin saya upacara di sekolah-sekolah. Saya tidak peduli. Habis uang saya setiap minggu itu 300.000 uang pribadi saya. Untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tentang kebangsaan. Setiap setelah upacara selesai, saya himpun semua, saya kasih wawasan kebangsaan. Cinta tanah air, saya tanamkan seperti itu. Dan yang bisa menjawab, saya berikan hadiah. Ada 50.000, ada 100.000. Itu bagian daripada bentuk kecintaan terhadap tanah air. Saya pernah menyelenggarakan kegiatan napaktilas perjalanan Jenderal Sudirman yang paling saya kagumi, pahlawan di Republik ini. Itu hanya terjadi di Pulau Jawa. Rute perjalanan gerila beliau hanya di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Tetapi di luar Jawa, di Ternate saya pernah selenggarakan. Kita memikul tandu Jenderal Sudirman berjalan 22 km. Dan kita tidak malu-malu. Saya kampanyekan, semuanya berpakaian seragam. Pada saat zaman penjajahan Belanda. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai, ada dilihat di sini kayak gini. Seperti itu. Itu ide konyol, tapi yang melepaskan yang bendera strategisnya waktu itu Kapolda Maluku Utara yang pernah menjadi Kapolda Riau. Namanya waktu di sana pangkatnya masih Brigjen Zulkarnain Adinegara. Kita tahu ya, Bapak-bapak ya. Pernah jadi Kapolda di sini 2017 kalau saya tidak salah. Beliau tahu persis saya. Karena saya pernah juga membangun rumahnya orang miskin pada saat saya Komandan Kompi. Membangun rumahnya orang miskin. Setelah jadi rumah itu rumah permanen, saya isi dengan perabotnya, dengan parabolanya, televisi, semua saya isi. Begitu selesai, saya undang Kapolda, saya undang Danren, saya undang Wali Kota, datang meresmikan. Danrennya kaget, kok bisa kamu? Ya, semuanya pergaulan, komunikasi yang baik. Banyak yang bantu. Kalau saya sendiri nggak punya uang. Tapi demi niat yang baik, semua akan berjalan. Artinya apa inti dari semua ini? Tertanam rasa cinta tanah air bukan setelah saya keluar dari tentara. Boleh dibuktikan. Ada yang punya teman di Polda Maluku Utara, boleh tanya bagaimana dengan saya. Polisi itu asramanya termasuk di asrama saya tentara. Mereka masuk tidak ada sungkan-sungkannya. Baru saya menjabat di sana menjadi komandan kompi, satu-satunya kompi yang ada di Pulau Ternate, di kota Ternate itu, ya kompi saya. Itu menjadi markasnya polisi juga. Saya berteman dengan Kasat Brimob, saya pakaian Brimob, alat ulang tahunnya mereka. Karena apa? Hubungan baik. Dan saya selalu menanamkan keragaman Indonesia ini. Indonesia ini beragam suku, beragam agama. Kita Pancasila, kita Bhinneka.
Jangan kita ketika komunitas ini ada teman-teman kita yang non-muslim, kita hanya membicarakan seolah-olah kita yang paling benar. Itu nggak bagus. Itu pemahaman saya. Kembali lagi, saya karena seorang nasionalis, tidak terlintas sedikit pun di benak saya, di pemikiran saya untuk menjadi pemberontak. Tidak ada. Saya mengkritik pemerintah, bukan pemerintahnya, tetapi saya mengkritik kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat kita saat ini sedang susah. Republik ini kaya raya. Apa yang tidak ada di dunia ini, apa yang semua ada di dunia belahan bumi dunia ini, semuanya ada di republik ini. Tetapi kita harus sadar, yang menguasai siapa? Hanya sekelompok orang, hanya segelintir orang-orang yang punya kepentingan dan punya kekuasaan. Rakyat kita banyak yang menderita. Sehari makan 3 kali biasanya. Karena kesulitan sekarang bisa dia hemat-hemat menjadi sehari 2 kali makan. Dan bahkan bisa sehari 1 kali makan. Ada peristiwa miris yang kemarin terjadi, kalau mungkin sering membaca media online, di Jakarta Barat. 4 orang, 1 keluarga meninggal secara bersamaan di dalam satu rumah karena kelaparan. Itulah kondisi kita saat ini. Saya berkomunikasi dengan pakar-pakar ekonomi yang nasionalis. Mereka punya data-data semua. Memang benar. Tambang, kekayaan alam, kekayaan laut yang ada di Republik ini, kalau dikelola dengan baik, kalau transparan semua pemerintah memberikan informasi terbuka kepada seluruh masyarakat. Di wilayah Provinsi Riau ini ada berapa tambang? Minyak bumi dan gas, ada mungkin batu bara dan lain sebagainya. Dan itu kalau dihitung-hitung semua, berapa pendapatannya per tahun, berapa setorannya untuk pusat, berapa setorannya untuk daerah tingkat 1, daerah tingkat 2. Kalau itu terbuka, maka kita tidak akan seperti ini. Karena kita bisa mengontrol kemana uang-uang itu. Tapi tidak ada. Pajak naik, BBM naik. Jadi jangan berpikiran, saya tidak akan memberontak tentang ini, tidak. Tetapi saya mengingatkan, karena itu diatur dalam undang-undang, mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang keliru. Hanya sebatas itu kemampuan saya. Saya akan melawan. Ya, ingat ini, saya akan melawan ketika atau manakala bendera merah putih ada yang berupaya untuk merubah warnanya. Saya pasti melawan, dan saya yakin di depan saya pun sama. Setuju gak kalau bendera merah putih diganti? Saya dengar tadi bilangnya setuju. Bendera merah putih diganti, setuju atau tidak? Ya. Ikut sama saya melawan atau tidak? Ikut. Gak mungkin kita diam kalau bendera merah putih adalah simbol bangsa ini dirubah. Ideologi kita sekarang sedang dalam posisi yang mengambang. Kenapa? Ada upaya untuk mengganti Pancasila. Dan kita harus tahu itu. Tidak ada yang lain, hanya terselip kecintaan terhadap bangsa dan negara. Tidak ada yang lain. Saya tidak punya kepentingan. Saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya untuk keselamatan bangsa dan negara demi anak cucu kita. Saya sudah bilang tadi, hari ini saya dikasih SK menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, nggak akan mau. Karena banyak yang punya kepentingan di atas dan saya diintervensi. Karena apa? Yang pertama saya usir TK Cina. Miris Pak, saya kenapa anti TK Cina? Karena saya tahu persis ketika saya bertugas pada saat itu, sebulan sebelum kejadian itu, saya tangkap TK Cina 5 orang. Sebetulnya masih banyak, hanya satu kelompok itu 5 orang. Pak desanya saya bilang, Pak Kades kok banyak sekali.
warga Tionghoa yang menggunakan helm kuning, helm oranye. Oh iya Pak, setiap hari mereka turun cari kepiting, mencari ayam, bebek. Mereka sukanya itu. Nah, saya penasaran, saya panggil, saya tanya, nggak bisa sedikit pun berbahasa Indonesia, bahasa Inggris pun nggak ngerti. Bayangkan, lintas negara dia tidak bisa berbahasa Inggris. Curiga saya, minta saya gimana dokumen keimigrasiannya? Nggak ada. Terakhir saya ditunjukin dokumennya, dia sebagai kunjungan wisata, visanya kunjungan wisata. Bayangkan, kunjungan wisata pakai helm kuning. Setiap hari Kamis mereka datang dari Luwu dengan satu kapal penuh di pelabuhan itu. Kita sudah terjajah Pak. Itu masih di Taliabu, belum di Obi, belum di Morosi, belum di Konawe, belum di Morowali. Itu markasnya mereka semua. Di kampung saya di Sulawesi Tenggara, namanya di Morosi itu, ada komunitasnya mereka, orang-orang kita pribumi yang boleh berjualan di situ wajib berbahasa Mandarin. Kalau tidak bisa nggak boleh masuk. Bayangkan itu yang terjadi Pak. Jadi jangan harus mulai kita Pak, harus mulai. Saya tidak mengajak kita untuk yang aneh-aneh, tidak. Bukan kita menjadi pemberontak. Kenapa? Kita harus peduli dengan bangsa. Sebuah negara bisa menjadi sebuah negara karena dia punya 4 syarat. Semua harus tahu. Saya tidak mengajarkan, tetapi saya ingin mengingatkan. Yang pertama, wilayah. Yang kedua, ada pemerintahan. Yang ketiga, ada rakyatnya. Yang keempat, ada undang-undangnya atau pengakuan negara asing. Jadi bukan hanya miliknya satu pihak, bukan hanya wilayah. Kalau nggak ada penghuninya, nggak juga. Kalau ada undang-undangnya, nggak ada orangnya, nggak ada wilayahnya, juga sama juga. Jadi 4 persyaratan ini harus dimiliki, dan kita salah satu isi daripada 4 itu yang paling memiliki wewenang kedaulatan Republik ini, yaitu rakyat. Pemilik mandat Republik ini adalah rakyat, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Maka perlu kita sebagai anak bangsa untuk selalu mengontrol itu. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir. Kembali lagi saya tegaskan, jangan ada kecurigaan terhadap saya. Jangan ada, karena saya mendengar informasi, wah ini Ruslan Buton datang di Pekanbaru mau ngapain, intel-intelnya udah berkeliaran. Gak apa-apa, saya pun kalau harus mati demi kewibawaan negara di Indonesia, saya telah siap. Gak ada sedikit pun saya berpikiran nanti bagaimana tidak, karena saya yakin dan percaya setiap langkah saya itu atas restu dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam benak saya, apabila terlintas pikiran yang kotor, berpikir hanya untuk kepentingan pribadi saya, maka saya akan jatuh tersungkur, pastikan itu. Tetapi ketika di dalam benak saya, di setiap pemikiran saya, di setiap langkah saya hanya ingin memberikan sumbangsih terbaik untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Gak ada, saya berani tantang siapapun yang berani bisa membeli saya, membeli ideologi saya tentang kecintaan saya terhadap bangsa, tiba-tiba menjadi pengkhianat, menjadi kelompok-kelompok pengkhianat. Saya pastikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk saya dan menjadi penghuni api neraka yang paling jahanam. Biarkan saya seperti ini, dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, tetapi saya tidak ingin menjadi bagian dari para pengkhianat bangsa. Meskipun iming-iming harta, jabatan datang bertubi-tubi. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman juga, mohon maaf ini, yang mewakili wali kota, mewakili gubernur, misalkan perusahaan Buton, kamu jadi Kasatpol PP di DKI Jakarta, nggak akan saya tergiur.
Kenapa? Hati nurani saya bertolak belakang. Meskipun itu diatur dalam undang-undang menjadi Pol PP seperti apa tugasnya, tetapi bertolak belakang dengan hati nurani saya. Nggak bisa saya bayangkan, saya pernah susah, saya pernah jadi tukang becak, saya pernah menjadi penjual koran, terus saya menindas orang-orang yang seperti itu. Saya datang ke pasar, mungkin orang tua kita, mungkin paman kita yang jualan dan datang jam 3 subuh udah menata jualannya karena nggak ada tempat, nggak punya kemampuan untuk membeli tempat yang bagus. Di pinggir jalan dia tata jualannya. Pagi-pagi saya datang, tolak pinggang, angkat barang yang naikkan ke mobil. Itu bukan saya. Itu bukan Ruslan Buton. Wajah saya sangat, semua orang tahu, wah Ruslan Buton kayaknya garang sekali. Mudah-mudahan tidak dengan hatinya. Saya wajah tentaranya seperti ini karena tentara prinsipnya secara umum adalah berhadapan dengan musuh di daerah operasi. Kalau saya tidak berani menembak dia, maka dia akan menembak saya. Itu prinsip. Tetapi kalau dihadapkan dengan orang-orang susah, dihadapkan dengan orang-orang tertindas, saya tidak akan mampu berbuat banyak. Saya ingin hanya mengambil. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekarang hari ini kepengurusan wilayah Trimatra Riau sudah terbentuk. Saya menitipkan kepada Forkopimda provinsi, kota, ataupun seluruh unsur Dandim, Kapolres ataupun Kapolda, sampaikan pesan saya, salam hormat saya untuk beliau-beliau semua. Rangkul kami. Jangan jadikan kami ini sebagai musuh. Jangan curigai kami. Kami tidak akan menjadi pemberontak. Pastikan itu. Kami tidak akan pernah sedikit pun terbersit untuk menjadi pemberontak. Saya bentuk Ekstrimatra, kepedulian saya terhadap teman-teman yang eks supaya tidak liar sendiri-sendiri, tidak berjalan sendiri-sendiri. Saya sangat disayangkan kalau mereka berjalan sendiri-sendiri melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang negatif yang akan merusak dirinya sendiri. Saya tidak ingin. Masa lalu kami ada yang mengatakan hitam, tapi bagi kami ada juga sebenarnya putih. Karena tidak semua yang berhentikan itu mereka-mereka yang bersalah. Banyak yang menjadi tumbal-tumbal kebijakan pimpinan. Maka saya wajib merangkul mereka. Saya arahkan mereka untuk melakukan hal yang baik. Kalau ada teman-teman yang bisa melihat anggota Ekstrimatra mengaku-ngaku terus memeras orang, terus menekan orang tanpa dasar hukum, tolong kabarkan ke saya. Itu bagian daripada kepedulian teman-teman semua. Karena tidak pernah saya arahkan sedikit pun untuk mereka melakukan hal-hal yang negatif. Lakukan semua hal yang terbaik yang bisa berdasarkan hukum. Jangan melanggar hukum. Mereka baik semua. Saya pastikan anggota ex-TNI ini baik semua. Dan satu catatan lagi, tidak semua mantan TNI adalah anggota Ekstrimatra. Tetapi seluruh anggota Ekstrimatra sudah pasti mantan anggota TNI dari 3 angkatan. Dan tentunya orang-orang yang tergabung ini di sini harus memasang nasionalis sejati, bukan tempelan, tetapi dia harus lakukan. Karena di visi misi kami, poin yang ke-8, bahwa kami menjadi komponen cadangan yang paling siap menghadapi perang ketika Pertiwi memanggil. Salam hormat saya untuk kepolisian, Kapolda, nama ini diwakili, dan Ren mewakili juga. Kecintaan saya terhadap 2 institusi ini jangan pernah ada yang meragukan. Ketika melihat teman-teman di Papua dibantai habis oleh gerombolan-gerombolan pengkhianat bangsa yang mendirikan bendera negara dan negara, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena diatur
dihalangi oleh sistem yang dibuat oleh kekuasaan. Ini kita sadari, lemahnya tentara, lemahnya polisi di Papua, nggak bisa berbuat banyak. Sampai geram saya pernah mengajukan kepada Panglima TNI, rekrutkan. Saya akan seleksi teman-teman saya yang punya kemampuan, yang punya kualifikasi tempur. Gak usah banyak, satu kompi, paling tidak ada perubahan di Papua. Karena apa? Tentara, polisi bergerak HAM, bergerak HAM. Kalau nggak HAM, dia yang dibantai. Miris keadaan kita sekarang. Tentara di mana-mana udah nggak dihargai. Bukan apa-apa, miris. Pakaian loreng itu besar, digebukin, nggak tahu. Kalau dia salah, kalau dia memperkosa istrinya orang, ya wajar. Itu harus dia pertanggungjawabkan. Dikeroyok rame-rame nggak ada masalah. Hanya masalah parkiran, hanya parkir senggol sedikit, nunjuk-nunjuk dan dipukulin, dikeroyok, itu sering terjadi. Kita yang nggak bisa menerimanya. Jadi kecintaan saya terhadap institusi TNI, institusi kepolisian, itu nggak perlu ada yang meragukan. Kalau kemarin ada yang menonton media, saya pernah berbicara, mohon maaf ya, ada petinggi di kepolisian sekarang yang sedang mendapatkan ujian, berbagai macam ujian yang melibatkan bintang-bintang. Saya pernah kemarin berstatement tentang Sambo, mohon maaf, itu bukan institusi, tetapi orang per orang. Jangan lagi nanti kepolisian nanti ada seperti Sambo. Karena saya pernah bilang, Sambo ini seorang bajingan. Gak apa-apa, dia tidak pernah saya anggap dia seorang irjen, enggak. Lebih rendah dari Prada. Karena otaknya jenderal tidak akan seperti itu. Dia belajar bagaimana menjadi seorang kesatria, belajarlah sama Sambuton. Ada gunanya, anggotanya sendiri yang selama ini melayaninya diperlakukan seperti itu dengan menghalalkan segala cara dengan asumsi yang lain, skenario yang lain, hal yang sangat tidak masuk akal dan itu tidak perlu kita contoh. Itu pribadinya Sambo, bukan institusi. Saya ingin kepolisian kembali ke masanya Pak Hugeng, kembali seperti yang disuarakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kamtibmas penegakan hukum, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Kalau itu dia lakukan, maka negara ini akan menjadi negara yang besar, menjadi mercusuar dunia. Karena kita semuanya punya, hanya pengelolaannya yang belum sempurna. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya titipkan, apabila anak-anak saya, anggota Ekstrimatra, ada yang melakukan sesuatu hal yang di luar aturan, tolong tegur mereka, ingatkan mereka. Di sini ada penasehat, ada pengurus-pengurus yang lain, ingatkan. Anggap mereka, jangan anggap orang lain, jangan anggap musuh. Anggap saudara, kita semua bersaudara. Dari Sabang sampai Merauke seluruh anak bangsa wajib bersaudara. Merah putih, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Itu yang kita banggakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini, teman-temanku, adik-adikku, anggotaku semuanya, prajurit-prajuritku. Mohon maaf saya selalu bilang prajurit, kenapa? Kami mantan tentara, tapi prajurit itu adalah jiwa yang melekat. Makanya saya selalu bilang, prajurit akan hilang ketika dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tegur mereka, arahkan mereka supaya melakukan hal-hal yang baik. Itu saja, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada kekeliruan ucapan saya, itu datangnya dari pribadi saya yang penuh keterbatasan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara pengukuhan Yayasan Sardadu Ekstrimatra Wilayah Riau. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu
yang kami hormati, pengukuhan Yayasan Serdadu Ekstrimatra wilayah Riau yang dilaksanakan pada hari ini menjadi sarana strategis kita untuk memperkuat ukhuwah pembinaan dan juga memberikan pemahaman dan konsekuensi yang harus dijalani. Perhatian ini tidak sekedar membimbingnya seorang serdadu. Lebih dari itu, ada tanggung jawab lebih guna membawa yang Ekstrimatra yang utuh. Kehadiran Yayasan Serdadu Ekstrimatra di wilayah ini akan memberikan manfaat karena prosesi pembinaan mutlak dibutuhkan. Perlu adanya mekanisme yang baku guna mempermudah keutuhan, persatuan dan kesatuan khususnya di Provinsi Riau yang kita cintai. Bapak Ibu yang berbahagia, kami harapkan tidak hanya sekedar pengukuhan lalu selesai, namun masih ada kegiatan dan pembinaan Ekstrimatra wilayah Riau yang berkesinambungan yang dilakukan oleh para ex-serdadu Ekstrimatra. Dengan dikukuhkannya Yayasan Serdadu Ekstrimatra wilayah Riau ini, kami meminta agar pengurus menggelar pertemuan rutin di kediaman para anggotanya. Dalam setiap pertemuan itu, selain membahas dinamika organisasi, karena misi utama dari organisasi Bapak Ibu sekalian adalah untuk menjaga persatuan. Udah aja. Nanti kita masuk ke rumah yang dulu. Ya. Yap. Jod. Udah foto, udah makan. Makan dulu. Makan dulu. Makan dulu ya. Makan dulu. Foto nanti Bang. Makan Bu. Ayo, saya mau makan. Ada yang mau cakap apa? Di mana ini? Di mana? Masih belum nyambung dia. Amri. Salam, jangan banyak tidur. Kalau masuk saya pulang. Oh gitu. Saya pulang. Oh gitu. Puasa dulu gua. Di mana Bang? Di Medan? Di Medan?
Nanti ada waktunya ke Medan. Nanti saya bikin repot nanti abang di Medan. Nanti saya bikin repot abang di Medan. Iya. Bang, kita makan dulu nanti kita kontak ya. Ya, lagi makan. Ya. Lagi makan. Oke, Bang. Ya, Bang ya. Iya, makan. Ya. Saya agak maju, anggota di banyak belakang. Ya. Siap. Izin Pak, Ya. kegiatan hari ini bisa diceritakan. Untuk hari ini Riau menyelenggarakan acara pengukuhan kepengurusan Ekstrimatra wilayah Riau, yang mana Riau ini adalah provinsi yang kesekian untuk mengukuhkan kepengurusan wilayahnya, karena Indonesia ini ada 34 provinsi yang saat ini sedang ini, tetapi ada beberapa provinsi yang belum terbentuk kepengurusannya, dan Riau salah satunya hari ini baru meresmikannya. Apa yang perlu disampaikan atau pesannya sampai terhadap pengurusan di daerah Riau, Pak? Saya sudah menyampaikan sesuai dengan amanat ataupun sambutan saya bahwa Ekstrimatra adalah mantan-mantan tentara dari 3 angkatan. Dan tentunya orang-orang yang punya dedikasi untuk bangsa dan negara tergabung di dalam ini, di samping untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk mensejahterakan seluruh anggota Ekstrimatra, juga tidak lupa bahwa mereka semua adalah anak-anak bangsa yang sangat peduli dan cinta terhadap tanah airnya. Tadi 3 angkatan dari mana saja? Darat, laut, dan udara, namanya 3 matra ya. Ya. Ada lagi? Di seluruh Indonesia Ekstrimatra gimana nih, Pak? Ekstrimatra ada dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, ada semua. Tetapi kembali yang saya sampaikan tadi, bahwa di antara seluruh wilayah itu ada beberapa wilayah yang belum membentuk kepengurusannya, tetapi masih terpusat, menginduk ke pusat yang belum terbentuk. Kalau yang sudah terbentuk, nanti saya kembalikan kepada wilayah untuk mengkoordinir supaya melakukan hal-hal yang bersifat positif, yang bersifat baik, yang berguna untuk dirinya, juga berguna untuk bangsa dan negara. Target sendiri seperti apa, Pak Ketua? Maksudnya? Target kita dari organisasi ini? Nah, organisasi ini kembali lagi dibentuk sebagai wadah silaturahmi, wadah komunitas antara sesama anggota ex-TNI, supaya semuanya tidak liar sendiri-sendiri, makanya dibentuklah wadah kebersamaan. Sehingga tadi yang saya bilang bahwa ini menciptakan lapangan pekerjaan bersama-sama, dan kita saling memberikan informasi, saling mendukung, saling mensupport. Apabila ada lowongan pekerjaan, kita bisa memberikan teman bahwa sini ada lowongan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting, yakin dan percaya bahwa Ekstrimatra akan selalu memberikan yang terbaik, sumbangsi terbaiknya, terutama untuk keluarganya. Yang paling utama lagi adalah untuk bangsa dan negaranya. Harapan kita kepada pemerintah seperti apa, Pak? Ya tentunya untuk harapan kita terhadap pemerintah, sekali lagi seperti yang saya sampaikan sesuai dengan amanat saya, bahwa negara ini ada 4, pemerintah, ada wilayah, ada rakyatnya, ada undang-undang atau pengakuan negara asing. Nah, semuanya harus bersinergi karena kedaulatan semuanya ada di tangan rakyat. Jangan sampai pemerintah tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, bangsanya dan negaranya. Kalau negaranya terancam, bangsanya terancam, bagaimana sikap pemerintah? Bagaimana ekonomi rakyat Indonesia yang sekarang sedang tidak menentu? Banyak rakyat yang susah. Dalam posisi susah sekalipun masih banyak kebijakan-kebijakan menaikkan pajak, menaikkan harga BBM, menaikkan BPJS dan lain sebagainya. Ini tentunya tidak berpihak dalam kondisi masyarakat kita yang sedang susah. Padahal negara ini kaya raya, ya kan? Nah, itu maksudnya kita berharap pemerintah mengolah pola pikirnya untuk berpihak kepada kepentingan rakyat. Tadi pidato tadi menyinggung soal TKA, tenaga kerja asing, Pak Ketua. Ya, saya anggap TKA Cina adalah ancaman buat bangsa ini. Kenapa? Mungkin teman-teman yang tidak pernah menemukan mereka ya akan berpikir biasa-biasa saja. Tetapi saya sudah pernah masuk ke sarang-sarangnya mereka. Mereka tidak punya visa kerja, yang ada visa kunjungan wisata. Tetapi kenapa mereka bisa pakai helm oranye? Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Itu. Jadi ini masuknya TKA Cina di Republik ini, kita tidak bisa menganggap itu hal yang sepele. Ya, jangan sampai kita kaget kalau kita tidak peka dan kita tidak peduli dengan keadaan ini. Jangan sampai nanti kita kaget, bangun tidur, buka pintu, di rumah berdiri bendera negara lain. Makanya saya bilang, kalau ada yang merubah warna bendera ini, merah putih ini,
Berarti saya orang pertama yang akan menyuruhkan perlawanan menyelamatkan Merah Putih tetap berkibar. Itu ya. Apalagi? Terakhir motivasi bagi yang berada di Provinsi Riau selanjutnya. Iya, saya selalu menitipkan pesan, memberikan motivasi kepada teman-teman di Riau, jangan pernah menengok ke belakang. Itulah masa lalu. Semua orang pasti punya masa lalu. Ada yang buruk, ada yang baik. Tetapi kita harus yakin dan optimis menatap ke depan untuk menjadi lebih baik. Mungkin orang berasumsi bahwa ex-TNI ini adalah orang-orang yang negatif, orang-orang gelap. Tetapi saya tidak, bagi saya tidak. Mereka adalah orang-orang yang masih bisa saya bina, makanya mereka terhimpun di dalam organisasi ini. Oke? Siap. Kita membutuhkan uang, ada kalanya kita abaikan uang itu demi sebuah keadilan, demi sebuah kebenaran. Sama dengan lawyer, saya selalu mengingatkan juga para lawyer, kalau membela sebuah proses hukum, kalau sifatnya itu orang memang perlu dibela, walaupun dia tidak punya apa-apa, belalah dengan hati nurani. Nggak usah berpikiran nanti dapat apa setelah itu. Tapi rezekimu udah diatur, nanti akan dapat dari manapun, tanpa harus dari melalui dia. Itu peranannya wartawan, peranannya lawyer-lawyer semua. Mudah-mudahan teman-teman wartawan yang ada di sini semua jiwanya nasionalis juga. Ada saatnya mencari keuntungan, ada saatnya juga tidak perlu mencari keuntungan demi sebuah kebenaran. Karena apa? Di Republik ini kita krisis 4. Kebenaran, kejujuran, keadilan, dan keimanan. Nah, kalau saya mantan tentara, itu jiwa Sabta Marga ketiga masih melekat. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu sudah hampir tidak kita temukan sekarang di pengurus-pengurus bangsa ini. Oke? Iya. Kenapa? Jangan mau tanyakan itu, saya jelaskan. Itu. Apa lagi pertanyaannya? Udah itu aja dulu. Jangan tanya 2004. Jadi 2024 nanti siapapun presiden yang kita tonjolkan putra terbaik bangsa, kalau sistem kebangsaan tidak dirubah, maka akan seperti itu juga kejadiannya. Betul. Kita harus kembali ke Undang-Undang 45. Kegiatan silakan dilanjutkan kegiatannya. Jaga kesehatan, jaga kekompakan. Siap. Jangan lihat dari angkatan darat, laut, udara semuanya sama. Siap. Siap ya. Siap. Ya. Siap. Terima kasih. Ya. Oke ya. Siap. Siap ya. Siap. Senyap tepat. Siap. Siap. Kasih ya. Siap. 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 Kasih ya. Siap. Ini bantu ya. Siap. Kirim file dari sana. Siap. Siap. Kasih ya. Kasih ya. Siap. Kasih banyak ya. Baik sini ya. Baik-baik ya. Siap di PTRND. Siap. 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 Baik-baik sini ya. Siap. Siap ya. Siap. Ketua awak. Baik sini ya. Kami berangkat. Siap mana? Siap. Woi. Baik-baik ya. Jadi haru gini kepala aku pusing. Baik-baik di sini ya. Ya. Kamu yang baik ya. Bagus. Oke, ya. Aman, Pak. Budi yang terima kasih. Iya.
kasih ya. Siap. Jaga kesehatan. Titip ke komando. Siap. Kita berkenan kepada saudara ya. Saudara. Siap. Kasih ya. Terima kasih ya. Izin. Baik-baik sini ya. Siap. Kita berangkat dulu. Terima kasih banyak ya Pak Bay ya. Terima kasih banyak ya. Jaga kesehatan komando ya. Ya. Selalu memang. Ya, saya selalu. Selamat kasih ya. Dua. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik ya. Kita berangkat dulu. Kalau beliau bercakap merinding kita. Ini bayar dulu lah, bayar ganti. Itu nan kotak ini. Ya, jangan banyak dengan saya lah. Sekarang ganti agak dari dulu. Ayah, step back. Yang lain-lain teman-teman saya senyum menyesuaikan. Siap ya? Siap. Mana ibu tadi? Ustaz ini dulu. Enggak, ibu dan Wilman. Kan masih ketemu juga besok ya? Masih ketemu juga ya. Gimana kami kembali dulu. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Siap. Izin ya. Siap. 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 Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Salam untuk beliau ya. Siap. Salam beliau. Siap. Bu, kita pamit ya. Bu. Ya, kalau enggak. Terima kasih. Boy, siap. Oke semua ya. Semua ya. Sampai ketemu. Baik, siap. Go. Iya. Awak ketemu Pak Bes. Cukup, ngomongnya kayak gini.